Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Langsung saja Bang Ferry, bisa diberikan tanggapan tadi terhadap apa yang diharapkan oleh Pak Petrus, bahwa hakim ini mundur dari perkara, alasannya tadi sudah dijelaskan, ada faktor hubungan persaudaraan dan juga berkepentingan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kemudian ini juga menjadi pintu masuk MK saat berkepentingan mengubah usia calon hakim minimum ataupun juga maksimal pensiun. Silakan Bang Ferry. Ya, berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, kalau kemudian timbul konflik kepentingan terutama relasi kekeluargaan, hakim diwajibkan untuk mundur dari persidangan. Tidak sebagai hakim tetapi sebagai majelis persidangan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi adalah paman atau paman dari Gibran atau adik ipar dari Presiden, maka semestinya memang dia harus mundur karena relasi kepentingannya terang benderang ke arah Gibran gitu ya. Kedua, tentu saja hakim lain tidak wajib mundur karena relasi konflik kepentingan antar keluarganya tidak ada. Yang bisa dan harus dipahami adalah Mahkamah Konstitusi harus konsisten dengan putusan-putusannya yang terdahulu. Bahwa putusan-putusan MK mengenai open legal policy itu selalu menolak untuk menafsirkan perkara, substansinya. Karena MK percaya bahwa open legal policy atau kebijakan hukum terbuka itu adalah kewenangan dari DPR dan pemerintah. Apa itu open legal policy? Adalah ketentuan pengaturan di dalam undang-undang yang merupakan delegasi dari undang-undang dasar. Kurang lebih bunyi dari undang-undang dasar itu, kalau kemudian hal-hal tertentu diatur lebih lanjut dalam atau dengan undang-undang. Nah, mengenai syarat menjadi presiden ini, ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa syarat-syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Artinya untuk syarat usia mestinya itu hak dan kewenangan DPR dan pemerintah mengaturnya dalam undang-undang, bukan tafsir MK. Ketiga, perkara ini semestinya tidak berlarut-larut, apalagi kemudian diputus menjelang tahapan pemilu. Harusnya hal-hal penting substansial seperti ini tidak diputus dalam waktu yang sangat mepet, kecuali menurut saya hakim sudah diintervensi kepentingan politik. Dan dalam hal ini hakim harus betul-betul menjaga marwahnya untuk betul-betul konsisten menjalani putusan-putusannya yang terdahulu, tidak hanya karena anak presiden lalu MK berubah jalur ya, memutus hal yang berbeda. Baik, Bang Ferry, apakah dari pengamatan Bang Ferry mencium ada indikasi seperti itu, indikasi hakim diintervensi kepentingan politik dalam perkara ini? Ya, kalau dilihat ya, satu, ketua MK adalah adik ipar presiden, dia adalah paman dari Gibran mau tidak mau begitu ya. Kalau tidak diintervensi, mestinya dalam rangka menghormati konstitusi dan undang-undang kekuasaan kehakiman serta undang-undang MK, kode etik MK juga, ketua MK sudah wajib mundur karena ada relasi. Setidak-tidaknya ketua MK akan bijak mengatakan bahwa semua orang sedang mengait-ngaitkan perkara ini dengan keluarga saya. Oleh karena itu, sebagai hakim ketua, saya semestinya mencabut diri dari perkara ini dengan mengundurkan diri, tidak ikut dalam perkara persidangan ini, demi menjaga marwah putusan MK dan kelembagaan MK. Karena itu dia semestinya menyatakan demikian. Tapi kita lihat tidak ada sama sekali sikap seperti itu. Bahkan Ketua MK bicara soal pentingnya pemimpin muda di luar persidangan MK. Ini terlihat ada relasi yang menurut saya bukan main ya, diabaikan oleh Ketua MK, nilai-nilai etik bahwa hakim tidak boleh menyinggung sesuatu apapun yang terkait dengan persidangan. Dan ini seolah-olah dibiarkan. Dan saya yakin hanya intervensi politik yang membuat kekuasaan kehakiman menjadi tidak merdeka, menjadi kehilangan marwahnya, dan itu berbahaya bagi Mahkamah Konstitusi. Baik, Mas Nyarwi, ada indikasi intervensi politik dari kacamata Bang Ferry Amsari. Kalian kalau kita lihat Koalisi Indonesia Maju juga menunggu besok ketika kemudian diumumkan dan memang diberikan tiket Mas Gibran ini, apakah kemudian bisa mengubah semuanya peta dari pencalonan kalau melihatnya Mas Nyarwi?
Ya, semua arena politik ya, termasuk arena politik elektoral, itu kan ditentukan oleh regulasi yang mengatur. Siapa yang bisa masuk ke arena, siapa yang berpartisipasi, siapa yang dipilih dan memilih dan seterusnya. Jadi semua peraturan yang terkait dengan itu otomatis punya potensi ya Putri, mengubah konstelasi. Jadi sebagai contoh misalnya, tadi Bung Ferry udah menyebutkan ya, kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar ya, itu kan syarat capres-cawapres itu kan di pasal 6 ayat 2 itu kan undang-undang ya, artinya diatur dalam undang-undang. Nah, kalau misalnya seandainya MK melangkah lebih jauh gitu ya, kemudian dengan pengujian itu memberikan ruang dalam tanda petik ya, bahwa memungkinkan contoh dari usia misalnya ya, usia tidak 40 tapi di bawah misalnya begitu, atau menambahkan syarat misalnya yang kita dengar misalnya contoh pernah menjabat kepala daerah misalnya. Dan itu memungkinkan sosok Gibran masuk, tentu saya kira konstelasi itu juga akan berubah dari pasangan capres-cawapres. Saya yakin di kubu Pak Prabowo ya, mungkin bisa ditanya Mas Habib nanti, sudah banyak nama ya yang ditimbang-timbang. Tapi kan saya yakin Gibran ini spesial gitu ya bagi kubu Pak Prabowo di Gerindra dan teman-teman parpol yang lain. Kenapa? Karena posisinya sebagai selain wali kota Solo gitu juga anak presiden kan gitu. Dan saya kira tentu Pak Prabowo punya harapan besar dukungannya ke Pak Jokowi dari Pak Jokowi gitu. Dan tentu ini punya implikasi ke yang lain, cawapres yang lain namanya yang selama ini juga berharap ada di kubunya Pak Prabowo juga akan dinominasikan gitu. Tentu peluangnya makin mengecil kan gitu. Ada nama-nama seperti Pak Erik misalnya begitu, dan tentu saja ada yang lain lagi ya. Tetapi intinya Putri bahwa sebenarnya ini agak paradoks juga ya, dalam artian regulasi kalau kita bicara negara demokrasi, aturan main dalam berdemokrasi itu kan sudah harus pasti gitu loh. Aturan main dalam berpemilu itu mestinya sudah lebih mapan. Kita ini udah berapa kali periode pemilu ya, 4 kali lebih untuk termasuk pilpres langsung. Kalau misalnya mau disiapkan aturan baru, tentu tidak seperti mendadak seperti ini gitu. Makanya spekulasi-spekulasi kan akan muncul makin banyak gitu. Betul. Ini memang putusan MK disiapkan untuk Gibran atau bagaimana kan gitu. Orang kan kemudian muncul spekulasi gitu. Padahal bisa jadi namanya partai politik, aktor politik selalu mencari jalan yang terbaik supaya dia bisa berkompetisi dan kompetisinya bisa menang. Tapi kemudian kalau dia ada asumsi bahwa oh ini regulasinya diatur supaya memungkinkan permainannya dia bisa menang. Nah itu kan sebenarnya mengurangi ya citra bahwa ini pemain sejati gitu loh, petarung yang baik juga. Nah, memang tidak beruntung karena peraturannya saja kan gitu. Nah hal yang seperti ini yang saya kira harus kita jaga bersama-sama ya, soal aturan bermain ini. Tentu saya yakin ya MK ini kan pasti juga lembaga yang kredibel, dia akan memutuskan sesuatu yang tidak mungkin dugaan saya akan dengan mudah melanggar undang-undang gitu ya. Tadi apa yang sudah disinggung oleh kayak tadi ya Bung Ferry misalnya, saya kira akan banyak berisiko gitu misalnya kalau putusan-putusan itu berlawanan ya atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur tentang hakim dan juga Mahkamah Konstitusi itu Baik, sendiri. diberikan tanggapan mungkin Bang Habib apa yang dikatakan oleh Mas Nyarwi tadi. Kita menghormati pendapat rekan-rekan, tapi kita juga tidak menutup mata pendapat itu kan tentu ada latar belakang. Ada latar belakang pengamat yang memang kritis, menyampaikan pesan agar kita wanti-wanti jangan sampai terjadi abuse of power. Ada juga yang memang karena ada kepentingan, ya pihak-pihak yang berkepentingan yang memang berbeda dengan semangat para pihak yang mengajukan permohonan ini. Jadi ada beberapa hal yang saya tanggapi. Yang pertama tadi soal konflik of interest. Ini jauh dari konflik of interest. Kenapa? Kalau kita mengacu ke undang-undang partai politik terkait misalnya Mas Kaisang ketum PSI, kedaulatan itu ada di anggota. Tidak bisa ketum partai politik diidentikan dengan partainya. Sehingga walaupun Kaisang atau siapapun ketuanya tidak bisa diidentikan ada konflik of interest ketika PSI mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi di mana ada Anwar Usman adalah suami dari tantenya si ketum PSI. Yang kedua juga terkait konflik of interest soal Mas Gibran. Mas Gibran sama sekali bukan pihak dalam perkara ini. Dari sekian perkara tidak ada satupun Mas Gibran sebagai pengaju. Yang kedua, ini adalah norma yang mengatur umum. Bukan hak orang per orang secara pribadi saja, tetapi umum. Jadi ketika diputus oleh MK, maka mengikat seluruh warga negara Indonesia.
Sehingga nggak ada yang namanya conflict of interest dalam konteks ini. Yang kedua, ya ini saya sampai catat nih, karena saya perlu tanggapi dengan detail ya. Kedua soal open legal policy, udah kita nggak perlu debat kusir, karena sudah berulang kali Mahkamah Konstitusi memutus sesuatu yang dianggap oleh beberapa pengamat sebagai open legal policy. Soal putusan MK terkait undang-undang KPK, masa jabat usia kemudian masa jabatan. Banyak sekali mengatakan itu open legal policy, tetapi diterabas dengan quote, ya, ketika menimbulkan intolerable injustice, maka yang namanya open legal policy bisa diuji konstitusionalitasnya. Ini saya sampai catat ya. Kemudian kita juga mengatakan ya bahwa MK ini, Mas Nyarwi ya, sebagai institusi demokrasi, sebagai tempat orang untuk memperjuangkan haknya. Misalnya ketika menjelang pemilu ada partai-partai yang mengajukan penghapusan presidensial threshold. Apakah kita akan menuduh orang-orang itu memperalat MK? Bukan. Kita justru ingin menggunakan MK sebagai alat menyalurkan hak kita berhukum. Berhukum itu kan bagian dari hak berdemokrasi. Kita ada sesuatu yang kita anggap tidak adil, lalu kita ajukan ke tempatnya, yaitu MK. Baru dikatakan intervensi ketika memang terbukti secara clear adanya pengaturan, adanya paksaan dan lain sebagainya. Tanpa itu, ketika kita berasumsi justru itu bertentangan dengan demokrasi. Baik, jadi, Bang Habib. ya bentar masih sedikit lagi. Tadi kan banyak sekali yang perlu saya sampaikan. Tapi mungkin Bang Habib terus lalu nanti, ya kan soal sedikit lagi mungkin, ya soal jeda waktu, Pak. Ini kan permohonan hak. Orang yang mengabulkan mengajukan gugatan dikabulkannya hak untuk berkontestasi. Sama sekali tidak mengganggu hak orang lain, Mas. Kalau Mas Gibran maju, tidak ada orang yang haknya terganggu. Oke, baik. Gitu, tidak ada orang yang menjadi dibatasi. Jadi soal orang yang memperjuangkan haknya di mana mereka misalnya nanti anak-anak muda termasuk Mas Gibran bisa berhak mengajukan diri diajukan sebagai calon wakil presiden atau calon presiden. Jadi tidak akan ada yang terganggu gitu loh. Beda halnya jadi misalnya pengaturan kemarin proporsional, tertutup dan terbuka. Nah, itu akan mengganggu hak orang lain itu. Nah, itu sampai di situ dulu Bang Habib, nanti kita akan berikan kesempatan juga untuk Bang Ferry bisa ditanggapi Bang Ferry dan juga Pak Petrus, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.